Baik, kita kembali pada mata kuliah elektronika analog atau device elektronika, dan kali ini kita akan membahas tentang semiconductor. Jadi sebelum kita ke materi inti dari device elektronika tentang transistor ataupun nanti dioda, kita akan membahas dulu material yang membentuk dari transistor tersebut, yaitu adalah bahan semiconductor. Nah, pada bab sebelumnya telah dibahas op-amp yang nanti juga bisa kita gunakan, isinya itu adalah transistor gitu ya. Itu hanya sebagai kotak hitam saja. Jadi pokoknya ada di situ ada resistansinya, lalu ada sumber tegangan yang tegangannya itu memiliki penguatan dan tegangannya sangat dipengaruhi oleh tegangan pada resistansi inputnya. Tapi kita tidak tahu bentuk sumber tegangan tersebut. Jadi dan kita hanya membahas sifat dan karakteristiknya saja. Pada bab ini akan dibahas perangkat yang berada di dalam kotak hitam tersebut, pada black box tersebut, yaitu nanti adalah transistor. Dan juga ada dioda ya. Nanti kita bisa memiliki sifat yang sama transistor itu dengan dioda gitu. Nah, kedua perangkat padat ini dibuat menggunakan material yang namanya adalah semikonduktor yang umumnya gitu ya didominasi oleh silikon. Nah, pada bab ini akan dibahas tentang sifat dan fisik semikonduktor sehingga dapat dipahami kinerja fisik dasar dari dioda dan transistor. Jadi seperti namanya semikonduktor itu antara konduktor gitu ya dan insulator. Kita tahu kalau konduktor misalnya eh, di fisika gitu ya itu bedanya dengan insulator bahwa bahan konduktor itu mudah merambatkan panas gitu ya, atau menghantarkan panas. Kebalikannya insulator itu sangat sulit menghantarkan panas. Nah, semikonduktor itu artinya berada di tengah-tengah di antara konduktor dan insulator. Jadi dia bisa bersifat seperti konduktor dan bisa bersifat seperti insulator. Nah, tapi dalam dunia elektronika biasanya konduktor lebih dikaitkan bukan perambatan panas tapi mudah atau tidaknya arus mengalir pada suatu benda. Kalau konduktor berarti arus lebih mudah mengalir. Nah, kalau insulator dia lebih sulit untuk mengalir seperti itu. Nah, jadi ini untuk karakteristik dari semikonduktor. Jadi semikonduktor adalah material yang memiliki konduktivitas berada di antara konduktor dan insulator. Ada dua macam semikonduktor. Yang pertama adalah semikonduktor satu elemen. Ini bahannya biasanya berupa germanium ataupun silikon, atau semikonduktor campuran, itu seperti gallium arsen, jadi menggunakan bahan campuran. Nah, semikonduktor campuran itu digunakan pada aplikasi yang berhubungan dengan cahaya atau ini light emitting diode ya. Tapi kita tidak akan terlalu membahas tentang light emitting diode, lebih ke umumnya kita akan membahas tentang semikonduktor yang satu elemen terlebih dahulu. Atom silikon memiliki 4 elektron valensi. Ini kembali ke pelajaran kimia dasar ya. Jadi kalau kalian melihat atom silikon itu dia memiliki 4 elektron valensi. Nah, sehingga dibutuhkan 4 elektron lain untuk melengkapi kulit terluarnya. Jadi gambarannya nanti ada gambarannya bahwa eh, dia akan memiliki 4 elektron di bagian luarnya. Hal ini dilakukan dengan cara saling berbagi masing-masing elektron valensi dengan atom di sebelahnya. Jadi dan masing-masing elektron itu eh, nanti akan berpasangan, dan setiap pasangan atom yang saling berbagi ini akan membentuk yang namanya ikatan kovalen. Hasilnya akan membentuk jaringan-jaringan simetris. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah elektron valensi dan ini adalah ikatan kovalennya. Jadi kalian bisa melihat di sini. Nah, jadi untuk satu silikon, atom silikon ini di luarnya akan terdapat 4 elektron. Karena dia memiliki 4 elektron valensi kan ya. Nah, di sini elektron gambarannya seperti ini dan
setiap bagian luarnya ini akan membentuk ikatan kovalen yang membuat materialnya itu saling terikat. Contohnya seperti ini. Pada suhu rendah, mendekati 0 derajat Celcius, semua ikatan kovalen ini akan bersifat utuh dan tidak ada elektron yang tersedia untuk mengalirkan arus listrik. Ingat kembali bahwa arus listrik itu terjadi karena ada pergerakan elektron. Jadi arah arus listrik itu akan berlawanan dengan pergerakan elektron. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau tidak ada elektron yang bergerak, maka tidak ada arus yang bisa mengalir. Sehingga pada suhu rendah, sifat intrinsik kristal silikon ini bertindak sebagai insulator. Nah, jadi di sini oke, jadi di sini bagian insulatornya. Nah, terjadi pada suhu rendah yang ikatannya ini sangat kuat gitu. Tidak ada perubahan apa namanya? Tidak ada pergerakan elektron. Nah, tapi pada suhu ruangan akan terdapat energi panas yang cukup untuk memutuskan beberapa ikatan kovalen tersebut gitu ya. Dan proses ini disebut yang namanya thermal generation atau pembangkitan panas. Jadi eh, ikatan ini nanti akan putus sehingga elektron ini akan melompat gitu ya, atau bergerak seperti itu. Ketika ikatan kovalen putus, elektron menjadi bebas. Elektron yang bebas ini dapat bergerak dari atom asalnya dan dapat menyebabkan konduksi listrik jika medan listrik dikonduksikan pada kristal. Jadi kalau misalnya kita mengkonduksikan atau memasangkan sumber tegangan ataupun diberikan medan listrik seperti itu, maka elektron ini bisa bergerak mengikuti medan listrik tersebut. Seperti itu. Nah, di sini jadi ikatan kovalennya putus dan elektronnya bergerak, dan di sini dia akan mengakibatkan dia menjadi lebih positif gitu ya. Muatannya menjadi lebih positif dibandingkan sebelumnya. Nah, saat elektron bergerak dari atom asalnya meninggalkan muatan positif yang sebanding dengan magnitud muatan elektron tadi. Maka elektron dari atom bersebelahan dapat tertarik ke muatan positif tersebut. Jadi di atom yang berdekatan gitu ya, dia memungkinkan untuk berpindah tempat gitu ya. Misalnya dari sini itu karena tertarik dengan muatan yang lebih positif gitu ya. Elektron akan bergerak kan dari muatan yang lebih negatif ke lebih positif seperti itu. Dan meninggalkan atom asalnya. Nah, eh, perilaku ini akan menutup, sebut saja ini adalah lubang atau hole ya, istilahnya adalah hole, akan menutup lubang tersebut yang ada pada atom terionisasi, namun akan membuat hole yang baru, nah ini lubang yang baru pada atom berikutnya gitu. Dan peristiwa ini bisa berulang-ulang gitu. Jadi hole yang sudah ditinggalkan yang terjadi pada atom sebelahnya tadi itu akan mengakibatkan elektron di atom sebelahnya berpindah lagi. Jadi akan terus berulang dan akan terjadi pergerakan elektron seperti itu. Semakin tinggi suhu, semakin banyak ikatan kovalen yang terputus dan pasangan lubang-lubang elektron terbentuk. Jadi karena semakin banyak yang putus, elektron akan semakin bebas, lalu elektron lain dari atom bersebelahan yang melompat, maka kita akan memiliki pasangan hole dan elektron gitu ya. Semakin banyak elektron bebas, semakin tinggi konduktivitas silikon, dan di sini sifat konduktivitas dari silikon terbentuk gitu. Makanya dia dikatakan semikonduktor karena dia memiliki dua sifat tersebut ya, antara insulator dan konduktor, tergantung dari keadaan atau dalam hal ini tergantung dari suhu silikon tersebut berada seperti itu. Nah, pembangkitan panas atau thermal generation menyebabkan elektron bebas dan lubang hole yang sebanding dalam jumlah dan konsentrasi tadi ya. Dengan konsentrasi dinyatakan dengan muatan per unit volume, elektron bebas dan lubang bergerak acak sepanjang struktur kristal silikon, dan pada prosesnya beberapa elektron dapat menempati beberapa lubang tersebut. Proses ini disebut yang namanya rekombinasi gitu. Jadi
akan saling melompat ke atom yang ada bagian lebih positifnya, dan itu akan terus berurang, dan beberapa elektron akan menempati beberapa hole yang ada tersebut. Nah, laju rekombinasi ini akan sebanding dengan jumlah elektron yang keluar atau elektron bebas gitu ya, yang bergerak akibat tadi apa namanya, eee rusaknya, ikatan kovalen dan lubang yang ditentukan oleh laju thermal generation tersebut, ya gitu ya. Karena, N yang, elektron ini akan sebanding dengan, muatan positifnya atau yang hole tadi, ini akan sebanding dengan, eee, jumlah elektron bebas dan pasangannya ya, elektron bebas dan lubang tersebut dalam sentimeter kubik, seperti itu. Ini laju rekombinasinya ya. Laju rekombinasi ini. Nah, dengan Ni sendiri itu besarnya adalah, B dikalikan T pangkat 3/2, E pangkat min Eg/2 kT, dengan B adalah parameter material, untuk silikon adalah 7,3 kali 10 pangkat 15 sentimeter min, sentimeter, per sentimeter kubik per Kelvin pangkat 3/2, dan Eg ini adalah parameter yang disebut sebagai, band gap energi, yaitu 1,12 elektrovolt, itu untuk silikon. Dan K adalah konstanta Boltzmann. Dan Eg ini adalah, band gap energi itu adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan kovalen dan menyebabkan terjadinya pasangan elektron lubang. Jadi kalau, energinya tidak melebihi dari band gap ini, maka, ikatan kovalennya akan tetap utuh gitu, sampai ada, energi yang, lebih besar daripada band gap energi ini, maka baru akan terjadi, kerusakan pada ikatan kovalen. Oke. Nah, berikutnya, tadi kita membahas tentang silikonnya saja ya, silikon murni. Dan sekarang, kita bahas, dop semikonduktor, bahwa untuk kasus silikonnya saja nih, ini akan dijelaskan bahwa kristal silikon, intrinsik yang dijelaskan sebelumnya itu memiliki konsentrasi elektron bebas yang sebanding dengan lubang akibat thermal generation tadi, jadi akibat adanya panas. Nah, konsentrasi ini terbilang sangat kecil untuk silikon dapat menghantarkan arus pada suhu ruangan. Pada suhu ruangan artinya bisa saja kita tambahkan gitu ya, elektron bebasnya dengan meningkatkan suhu. Untuk, elektron bebas terjadi dalam jumlah banyak, suhu harus sangat tinggi. Metode untuk tapi kalau suhunya sangat tinggi, ya kalian bayangkan saja menggunakan semikonduktor di suhunya misalnya 100 derajat celcius supaya elektronnya, banyak ya. Belum tentu semua alat bisa bertahan di suhu yang sangat tinggi seperti itu kan. Apakah komputer bisa tahan? Ya tidak mungkin kan, padahal di sini, komputer kita tahu banyak sekali transistor gitu ya. Kalau suhunya harus sangat tinggi ya, tidak semua perangkat elektronik bisa digunakan untuk, semikonduktor seperti itu. Nah, tapi ada caranya bahwa kita bisa gitu ya menambahkan konsentrasi, ataupun elektron bebasnya tersebut tanpa suhu yang tinggi, dan caranya ini adalah dengan kita mendop, silikon tersebut atau menambahkan suatu unsur tertentu ke dalam silikon. Nah, doping melibatkan penyisipan atom yang tak murni pada kristal silikon. Hal ini menyebabkan meningkatnya konsentrasi elektron bebas dan lubang, namun menyebabkan perubahan yang sangat kecil pada sifat silikon. Nah, untuk, meningkatkan, elektron bebas, atau N gitu ya, kita bisa menyisipkan misalnya, dari silikon ini dengan, elemen dengan 5 elektron valensi. Jadi, elektronnya lebih banyak, sehingga kita bisa mempunyai 1 buah, ini untuk satu atomnya ini, kita memiliki kelebihan 1 elektron, dari, 5 elektron valensi tadi atom tersebut. Nah, misalnya fosfor, nah itu ya. Dan silikon dengan doping seperti ini disebut sebagai tipe N, yang artinya bahwa, elektronnya itu lebih gitu ya, lebih banyak tipe N. Nah, ini contohnya. Artinya kita punya, elektron bebas, 1 elektron bebas. Nah, kebalikannya kalau kita ingin meningkatkan, jumlah dari hole gitu ya, jadi
yang positifnya itu lebih banyak atau muatan yang positifnya lebih besar gitu ya, maka kita bisa menyisipkan elemen dengan elektron valensi 3 lebih rendah seperti misalnya adalah boron. Jadi kita bisa melihat boron memiliki 3 elektron valensi, seharusnya di sini ada hole ya satu. Nah, tapi akibat adanya hole maka ada elektron dari atom yang di dekatnya itu melompat seperti itu. Sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan elektron atau adanya hole di sini di apa namanya di silikon tersebut, dan ini disebut sebagai tipe P. Nah, seperti itu. Jadi di sini umumnya kita akan menggunakan dua jenis tipe ini secara bersamaan. Jadi tipe P dan tipe N. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana arus itu mengalir pada semikonduktor. Terdapat dua mekanisme berbeda untuk pergerakan muatan, begitu juga dengan aliran arus pada semikonduktor, yaitu ada dua jenis, yaitu ada yang namanya arus drift dan arus difusi. Nah, ketika medan listrik E terdapat pada kristal semikonduktor, jadi kita berikan medan listrik pada suatu semikonduktor, maka lubang akan hole akan mengalami percepatan pada arah medan listrik tersebut, dan elektron bebas mengalami percepatan pada arah sebaliknya. Jadi misalnya kita punya suatu benda gitu ya, kayaknya gambarnya ada di berikutnya, dan kita berikan medan listrik di sini. Nah, jadi elektronnya itu akan bergerak berlawanan arah dengan medan listriknya, sedangkan hole-nya itu akan bergerak searah dengan medan listrik. Nah, jadi kita bisa bayangkan bahwa keduanya itu akan saling bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, laju dari hole itu adalah yang disebut dengan Vp drift, besarnya adalah mu P dikalikan dengan besarnya medan listrik tersebut. Dengan mu P itu adalah konstan yang disebut mu P-nya adalah nilai konstan yang disebut dengan mobilitas mobilitas hole-nya. Untuk silikon besarnya adalah 480 cm persegi per volt second. Nah, sedangkan untuk laju elektron besarnya adalah minus karena dia berlawanan, mu n dikalikan dengan E. Nah, mu n ini adalah konstanta yang disebut dengan mobilitas, ini harusnya elektron ya. Mobilitas elektron untuk silikon itu besarnya adalah 1350 cm persegi per volt second. Nah, seperti itu. Jadi ini gambarannya, kalau kita memberikan misalnya sumber tegangan ataupun suatu medan listrik, maka elektron akan bergerak berlawanan, dan misalnya ini arah X-nya adalah arah medan listriknya ya. Dan hole itu bergerak searah dengan medan listrik. Nah, besarnya arus yang mengalir melalui sebuah bidang akibat pergerakan hole itu besarnya adalah ini. Arus yang diakibatkan oleh pergerakan hole itu sama dengan A. A ini adalah apa itu besarnya area ya, area yang dilewati, P muatannya, dan dikalikan Vp drift. Atau Vp driftnya adalah mu P dikalikan E, maka rumusnya menjadi A dikalikan muatannya, dikalikan Q ya, P mu P dan dikalikan E. Nah, dengan rapat arusnya maka besarnya adalah I dikalikan A, ini adalah rapat arus, besarnya adalah Q P dikalikan mu P dikalikan E. Nah, kebalikannya arus yang mengalir akibat pergerakan elektron adalah negatifnya ya, karena arus berlawanan dengan pergerakan elektron. Ini pun sama ya. Dan IN maka seperti ini, dan besar rapat arus berarti I dibagikan dengan A, ini bentuknya juga sama, mirip seperti tadi, bedanya hanya apakah dia muatannya elektron dan juga
konstanta laju mobilitas elektron ataupun dia hole gitu ya, yang nilainya positif. Sehingga total rapat arus yang terjadi itu adalah rapat arus akibat dari hole ditambah rapat arus akibat dari pergerakan elektron. Nah, agar lebih mudah biasanya bagian ini Q dikalikan P mu P ditambah N mu N itu dituliskan sebagai sigma atau konduktivitas kan. Sehingga rapat arus itu besarnya adalah sigma dikalikan E atau besarnya medan listrik. Dengan sigma adalah konduktivitas adalah yang tadi. Dan resistivitas rho itu adalah kebalikan dari sigma, kebalikan dari konduktivitas atau 1/sigma, dan besarnya adalah yang ini 1 dibagi Q dikalikan P mu P ditambah N mu N. Nah, itu untuk arus drift. Nah, sedangkan arus difusi terjadi saat densitas muatan pada sebuah semikonduktor bersifat tidak seragam. Jadi kita buat bahwa densitas hole ataupun densitas si elektron itu sepanjang sebut saja sepanjang materi silikon tersebut dibuat tidak seragam. Jadi pada satu sisi kita buat elektron lebih besar, pada sisi lain kita buat dia densitasnya atau apa namanya kepadatannya itu lebih rendah. Nah, dengan cara seperti itu maka akan terjadi pergerakan elektron ataupun hole. Nah, misal dengan suatu cara konsentrasi lubang pada suatu bagian, nah jadi konsentrasi hole-nya itu pada satu bagian dibuat lebih tinggi dari bagian yang lain dari silikon, maka hole akan mengalami difusi dari region dengan konsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Nah, jadi ini contohnya. Nah, kita buat eh, di sini lebih banyak hole di sebelah bagian sebelah kiri dibandingkan bagian ke tengahnya seperti itu. Nah, atau gambarannya seperti ini, gitu ya. Jadi pada titik nol, sebut saja yang ini, titik nol, dia memiliki konsentrasi P atau hole yang sangat tinggi. Sedangkan semakin jauh ke sebelah kanan, kita akan terus mengurangi konsentrasinya. Nah, difusi muatan tersebut menghasilkan aliran muatan atau arus difusi, dan pergerakannya itu bahwa arus difusi dari perbedaan konsentrasi hole ini akan eh, mengikuti, jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah seperti itu untuk hole. Nah, besarnya rapat arus akibat lubang akibat hole tadi difusi adalah min Q dP yang ini ya dPx per dx. Jadi ini adalah perbedaan dari hole-nya tersebut, perubahan, dan D-nya itu adalah konstanta difusi atau difusivitas lubang. Dan Px adalah konsentrasi lubang di titik X-nya tersebut. Nah, besarnya negatif karena arahnya berarti dari lebih tinggi ke lebih rendah. Gitu. Nah, pada kasus difusi elektron ini juga sama. Rumusnya ini positif karena elektron arusnya itu akan mengalir dari pergerakannya dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Rumusnya mirip, bedanya ya hanya nilainya yang berbeda gitu ya, dan arahnya seperti itu. Dengan Dn ini adalah konstanta difusi atau difusitas dari elektron. Seperti itu. Uh, hubungan antara D dan mu, mu yang tadi ya, mu pada arus apa namanya arus drift ini bentuknya akan menjadi seperti ini. Dn di, berbanding dengan mu n ini akan sebanding dengan dp per mu p sama dengan Vt, dan Vt ini adalah K dikalikan T dibagi dengan besarnya muatan. Parameter ini disebut sebagai tegangan panas, dan pada suhu ruangan yaitu T-nya 27 derajat Celcius, maka Vt nilainya adalah 25,9 milivolt.
dan hubungan ini disebut juga sebagai hubungan Einstein. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah kedua arus yang terjadi pada konduktor, yaitu arus difusi dan arus drift. Nah, dan antara tipe P dengan tipe N itu digunakan secara bersamaan. Pada kasusnya dioda, maka kita membutuhkan satu tipe P dengan satu tipe N. Dan, hubungan ini disebut dengan p-n junction. Nah, kita akan melihat bagaimana p-n junction atau hubungan antara tipe P dengan tipe N ini pada terminal hubung terbuka atau tanpa adanya, sumber atau muatan listrik yang mempengaruhi. Jadi, p-n junction atau hubungan, tipe P dan N itu, mengimplementasikan dioda dan memiliki peran penting pada struktur dan operasi, nantinya ya untuk transistor, BJT, bipolar junction transistor. Nah, dan nanti kita juga akan melihat transistor lain, yaitu yang namanya MOSFET. Ini struktur fisiknya, jadi untuk dioda, ini ada tipe P. Tipe P itu kakinya disebut dengan anoda, dan pada tipe N ini kakinya disebut katoda. Dan di luarnya, jadi dia dilapisi dengan, metal gitu ya, suatu logam. Jadi antara kaki dengan, tipe P ataupun tipe kaki katoda dengan tipe N, itu tidak saling terhubung langsung, tapi ada, metalnya di sini, ada logamnya yang menutup. Nah, dalam kenyataannya bagian P dan N adalah kristal silikon yang sama. Jadi sama-sama yang tadi dijelaskan gitu ya, yang tipe P artinya dia, lebih banyak hole-nya, kita gunakan apa itu, boron ya, didop dengan, hole, sedangkan tipe N kita tambahkan, fosfor, eee, sehingga dia kelebihan, elektron. Jika p-n junction digunakan sebagai dioda, terminalnya disebut anoda dan katoda. Jadi kalau untuk nanti transistor itu beda lagi kakinya. Jadi di sini untuk dioda, anoda itu yang terhubung dengan tipe P dan katoda itu yang terhubung dengan tipe N. Tentu kita tahu kalau menggunakan, dioda gitu ya, dan kita memakainya dalam, arus bolak-balik ataupun AC, alternate current, itu kita, jangan sampai terbalik ataupun DC pun sama ya, jangan sampai terbalik atau nanti, keluarannya itu tidak akan sesuai dengan yang kita inginkan. Maka ini penting untuk mengetahui mana kaki anoda dan mana kaki katoda. Mana yang harus dihubungkan dengan, sisi yang lebih positif, mana yang harus dihubungkan dengan sisi yang lebih negatif. Nah, ini jadi operasi yang terjadi pada, terminal hubung terbuka karena jadi ceritanya seperti ini, karena konsentrasi, hole itu tinggi pada area P, di sini kan hole-nya lebih banyak ya, di sebelah kiri. Nah ini pada tipe P dan kebalikannya justru rendah, di sini lebih banyak, elektron ya, pada area N. Lubang ini akan terdifusi menyeberangi junction dari sisi P ke sisi N. Jadi, karena bentuknya gini, dia akan terdifusi. Jadi, pole-nya itu akan mulai berpindah ke sebelah kanan, sorry bukan pole, hole-nya, dan elektron ini akan bergerak ke sebelah kiri, gitu. Sebaliknya, elektron terdifusi menyeberangi junction dari sisi N ke sisi P. Nah, 2 komponen, arus ini berarti terjadi, arus difusi ya. 2 komponen arus ini bersama membentuk arus difusi dengan arah dari sisi P ke sisi N. Jadi dari sisi P ke sisi N. Jadi arus difusinya ini akan bergerak dari arah kiri ke arah kanan. Ya, karena, arus difusi searah dengan pergerakan hole dan berlawanan arah dengan pergerakan elektron kan. Oke. Nah, lubang yang terdifusi melewati junction ke area N dan di sini jadi, eee, bentar, mungkin bisa saya pindahkan gambarnya supaya bisa kegambar ya, seperti ini. Nah, ini kita hapus dulu.
Oke. Jadi lubang yang terdifusi melewati junction ke area N, nah ini hole-nya, dia yang terdifusi bergerak ke arah kanan dengan cepat bergabung dengan elektron di sana. Jadi awalnya hole-nya di sini semua gitu ya, dan elektron di sini semua. Ini ya karena bergerak ini. Bergabung dengan elektron di sana dan hilang dari asalnya. Jadi pada saat bergabung artinya bukan hilang ya. Hilang dari asalnya itu maksudnya berpindah dari tempat semulanya. Nah, dan bergabung di sini artinya dia membentuk pasangan hole elektron gitu ya. Proses penggabungan ini menyebabkan beberapa elektron lagi-lagi hilang dalam tanda kutip dari material tipe N, dan beberapa muatan ikatan positif tidak lagi dinetralkan gitu ya oleh elektron bebas karena penggabungan terjadi di dekat junction. Jadi dia bergabung di sini gitu ya di dekat junction. Nah, terdapat area di sana yang kekurangan atau depleted gitu ya dari elektron bebas dan memiliki muatan positif. Jadi di sebelah kiri ini akan kehilangan muatan positif dan lebih banyak muatan negatifnya. Sedangkan di bagian kanannya ini kebalikannya, dia akan lebih banyak muatan positifnya dibandingkan elektronnya. Seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan depletion region. Nah, elektron yang terdifusi menyeberangi junction ke area P dengan cepat bergabung dengan lubang di sana dan hilang dari tempat asalnya. Hal ini mengakibatkan hilangnya beberapa hole sehingga terjadi muatan ikatan negatif. Maka di material bagian P dekat dengan junction terdapat area yang kekurangan hole dan memiliki muatan ikatan negatif. Jadi di sini lebih ikatannya lebih negatif gitu. Nah, dari fenomena di atas terdapat yang namanya depletion region tadi, yang kekurangan muatan asalnya di sebelah kiri negatif dan di sebelah kanan menjadi lebih positif. Sisi N memiliki muatan positif dan sisi P memiliki muatan negatif seperti yang digambarkan tadi. Uh, Area ini disebut juga yang namanya space charge region. Karena terjadi apa namanya perpindahan positif ke negatif ya. Muatan pada kedua sisi ini mengakibatkan medan listrik E terjadi dari positif ke negatif karena hole-nya bergerak dari kiri ke kanan dan elektronnya bergerak dari kanan ke kiri, maka dia mengakibatkan medan listrik terjadi dari positif ke negatif. Nah, jadi di sini karena bentuknya menjadi seperti ini, medan listrik akan mengalir ke arah kiri yang ini, dari positif ke negatif. Nah, inilah yang membentuk arus drift. Seperti itu. Terjadi perbedaan potensial di depletion region dengan sisi N memiliki potensial lebih positif dibandingkan dengan sisi P. Sisi yang positifnya. Nah, ini ya. Jadi kita melihatnya hanya di depression region karena yang terjadinya pertukaran atau pergerakan dari hole dan elektron. Voltage drop atau penurunan tegangan pada depletion region menjadi pembatas yang harus dilampaui oleh hole untuk terdifusi ke area N dan elektron untuk terdifusi ke area P. Jadi karena di sini terdapat beda potensial yang mengalihkan arus kan. Nah, itulah yang disebut dengan yang namanya voltage drop atau penurunan tegangan pada depletion region. Semakin besar tegangan batas, maka semakin sedikit muatan yang dapat melampaui batas tersebut. Maka semakin kecil pula arus difusi yang terjadi. Besarnya arus difusi atau ID itu ya sangat dipengaruhi oleh nilai voltage drop pada depletion region. Jadi kalau misalnya arus voltage drop-nya itu semakin tinggi, artinya perpindahan antara positif dan negatifnya itu menjadi atau melewati depression region itu akan menjadi lebih sulit tuh. Sehingga arus difusinya akan semakin kecil. Itu adalah voltage drop. Nah, selain komponen arus difusi akibat dari difusi muatan tadi, komponen arus akibat muatan mengalami percepatan terjadi di antara
junction. Nah, ini yang tadi akibat pergerakannya, berarti ini adalah arus drift. Misalnya, beberapa lubang yang terjadi akibat panas di material N bergerak menuju junction dan sampai pada ujung depletion region. Di sana muatan akan mengalami medan listrik pada depletion region yang akan menghantarkan muatan tersebut menuju sisi P. Terjadi perpindahan. Hal yang sama terjadi juga pada elektron bebas di area P yang diakibatkan oleh panas, bergerak ke ujung depletion region dan bergerak akibat medan listrik ke sisi N. Yang tadi sebenarnya sudah saya gambarkan juga ya, yang ini ya. Dan itu yang membuat arus drift. Nah, dua komponen arus ini, jadi akibat elektron bergerak dari P ke N dan lubang bergerak dari N ke P, dijumlahkan menjadi arus drift atau IS dengan arah dari N ke P. Gitu. Jadi ini adalah perbedaan arah dari arus difusi itu akibat difusi atau perbedaan konsentrasi dari hole akan bergerak ke arah kanan, dan elektron perbedaan konsentrasinya juga akan bergerak ke arah kiri, sehingga arus difusi akan bergerak dari kiri ke kanan. Lalu akibat adanya istilahnya bertumpuk ya, tadi elektron dan hole yang saling bergerak tadi lalu bertumpuk di depletion region dan kemudian saling menyeberang gitu ya, menyeberang ke arah yang berlawan, ke daerah yang berbeda. Jadi yang positif menyeberang ke arah kanan dan yang negatif menyeberang ke arah kiri, menyebabkan di sini adanya beda potensial dan eh, apa namanya, dan menyebabkan adanya arus listrik, sehingga arus drift tadi mengalir dari kanan ke kiri. Jadi ini saling berbeda arah, arus drift dan arus difusi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa kalau kita mengukur gitu ya, tentu tidak ada arus yang mengalir, yang artinya bahwa keadaan setimbang akan terpenuhi pada saat arus drift ini sebanding dengan arus difusi sebanding dengan arus drift, ya sama saja dibalik ya. Nah, dan ini sehingga menyebabkan tidak ada arus dari atau keluar dari P dan N tersebut. Maka dua arus berlawanan tersebut sama besarnya. Apa yang terjadi kalau misalnya arus difusi meningkat atau arus lebih besar dari arus drift, dan arus drift meningkat lebih besar dari arus difusi? Nah, eh, keadaan setimbang akan dikendalikan oleh voltage drop gitu ya. Eh, jadi kalau misalnya arus difusinya itu lebih besar daripada arus drift, maka akan lebih banyak muatan terikat. Jadi tadi karena voltage drop sangat mempengaruhi arus difusi kan ya. Hmm, tadi kalau nggak salah ya, yang ini ya. Voltage drop atau penurunan tegangan pada depletion region menjadi pembatas yang harus dilampaui oleh lubang untuk terdifusi ke area N. Seperti itu. Semakin besarnya tegangan batas atau voltage drop, maka semakin sedikit muatan yang dapat melampaui batas tersebut. Maka semakin kecil pula arus drift yang terjadi. Jadi kalau misalnya arus driftnya itu sangat besar, nanti muatan akan banyak yang semakin terikat di depression region-nya. Karena voltage drop-nya turun kan, jadi semakin banyak yang bergerak, semakin banyak yang lebih meloncat gitu ya dari P ke N, N ke P, maka depletion region itu akan semakin melebar voltage drop. Nah, pada saat depletion region melebar, nanti mengakibatkan voltage drop justru jadi meningkat, malah naik, karena ya semakin banyak kan muatan antara positif dan negatif di depletion region gitu, semakin tinggi. Voltage drop meningkat, arus drift akan turun gitu. Nah, pada saat suatu saat ini arus difusi ya, arus difusi akan turun. Pada saat arus drift meningkat lebih besar daripada arus drift karena arus driftnya turun. Nah, kebalikannya yang terjadi, muatan terikatnya akan semakin berkurang. Gitu. Muatan terikat akan semakin berkurang, maka depression region akan semakin mengecil, menyempit,
karena ya lebih sulit untuk melompat dari P ke N dan N ke P. Nah, kalau menyempit maka voltage drop justru akan menurun. Voltage drop menurun, nanti arus difusi akan kembali naik. Jadi ini akan menyebabkan keadaannya terus setimbang hingga ya mendekati arus difusi sama dengan arus driftnya seperti itu. Jadi tidak mungkin tiba-tiba dalam keadaan tidak terhubung gitu ya, arus drift tiba-tiba sangat naik, itu pasti nanti akan turun lagi. Dan pada saat arus driftnya sangat turun berkurang dari arus difusi gitu ya, arus driftnya itu naik lebih tinggi dari arus difusi, maka dia akan naik lagi arus difusinya sehingga terjadi keadaan seimbang. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita membicarakan tentang voltage drop gitu ya, dan artinya ada tegangan pada hubungan antara P dan N-nya itu. Jadi besarnya nilai voltage drop itu bergantung pada konsentrasi dopingnya ya. Karena melibatkan banyaknya apa namanya elektron dan hole yang berpindah, dan juga tentu suhu yang apa namanya mengakibatkan lepasnya ikatan kovalen. Hal ini disebut sebagai junction built-in voltage, atau gampangnya bahwa di hubungan junction tersebut itu ada voltage-nya, ada sumber tegangan seolah-olah seperti itu. Nah, untuk silikon pada suhu ruangan maka V0 besarnya antara 0,6 sampai 0,9 volt. Ketika PN junction dalam keadaan hubung terbuka, tegangan yang diukur pada kedua terminalnya bernilai 0. Nah, tapi walaupun kalian ukur menggunakan multimeter gitu ya, dan dalam keadaan hubung terbuka artinya tidak disambungkan oleh tegangan ataupun sumber apapun, nilai tegangannya itu akan 0. Tidak ada atau kita tidak bisa mengukur besarnya V0 yang berada di junction-nya tersebut. Nah, artinya voltage drop itu sebenarnya tidak muncul di antara terminal junction atau di kaki anoda dan katodanya ya. Kenapa begitu? Karena adanya tegangan kontak pada metal semiconductor tadi. Jadi kalau kalian ingat antara di junction, nah ini kan PN, nah, ada voltage drop, tapi antara kaki anoda dengan katoda itu dihubungkan ada metal kan, metal konduktor, metal semiconductor junction. Nah, di sini eh, adanya tegangan kontak pada metal semiconductor ini yang mengakibatkan bahwa junction built-in voltage-nya di dalam di tengah-tengahnya ini itu menyeimbangkan tegangan di dalam junction dari tengah. Jadi ini VO, ini ada suatu tegangan lagi yang menyeimbangkan VO-nya tersebut gitu. Sebut saja V. Nah, seperti itu. Maka walaupun diukur, kita tidak bisa mengetahui voltage drop dari apa namanya voltage drop dari dioda ataupun PN junction. Nah, ini gambaran ya tentang berapa apa lebar dari depletion region dan besarnya muatan yang terjadi ya. Jadi sebenarnya atau umumnya gitu ya, lebar dari depletion region ini akan berbeda antara bagian negatif dan bagian positif. Jadi biasanya yang bagian di sisi N ini dibuat lebih lebar dibandingkan sisi P, seperti itu. Nah, jadi ada lebarnya, misalnya di sini adalah XP gitu ya, dan ini adalah XN. Maka di XN ini di sisi N ini lebih besar, seperti itu. Nah, jadi muatannya antara muatan di bagian N dengan muatan di bagian ini bagian N ya, dan ini bagian P, dan kita bisa melihat bahwa voltage drop-nya itu atau voltage-nya itu akan menjadi seperti ini. Jadi ini ada voltage drop di yang diakibatkan oleh junction tadi, seperti itu. Itu gambarannya. Nah, kalau dan sekarang PN junction ataupun dioda tersebut akan kita hubungkan dengan suatu sumber
sebut saja ini sumber tegangan ya. Nah, sebelumnya kita melihat PI junction terhubung terbuka. Nah, dan di sini kita akan lihat kalau dia dihubungkan dengan sumber tegangan DC. Ya, nanti AC tinggal mengikuti saja dari karakteristik DC kalau kita balik seperti itu. Nah, jika tegangan dipasang sedemikian sehingga jadi pada sisi P lebih positif dibandingkan sisi N, hal ini disebut yang namanya forward bias. Ini ya. Jadi di sisi tipe P-nya ini, sisi P ini dia akan lebih positif gitu ya dipasangkan, dan di tipe N ini lebih negatif, maka disebut dengan forward bias. Nah, kebalikannya, kalau di sisi N ini lebih positif dibandingkan di tipe P, gitu ya, di tipe P-nya lebih negatif, maka ini disebut sebagai reverse bias. Nah, oke, penjelasannya jadi bahwa pada hubung terbuka yang ini, oke, nah, ini juga gambarnya kita pindahkan dulu aja ya, biar enak melihatnya. Cukup nggak ya? Nah, nggak cukup, kita kecilkan. Kayaknya segini cukup. Oke. Oke. Jadi pada hubung terbuka, jadi di sini dan arus difusi itu akan sebanding dengan arus drift. Sehingga tidak ada arus yang keluar di terminal gitu ya, karena arus difusi akan sebanding. Nah, pada kasus reverse bias yang B ini, jadi reverse bias ingat kembali bahwa sisi B, sisi N ini lebih positif dibandingkan yang sisi P. Nah, sisi N ini semakin positif gitu ya, dan sisi P semakin negatif. Jadi di sini kan harusnya isinya elektron ya, elektron, tapi dia dibuat semakin positif. Sedangkan ini isinya adalah hole yang muatannya positif, tapi dia dibuat semakin negatif. Besarnya tegangan batas justru di sini akan meningkat. Jadi voltage drop-nya itu justru akan meningkat tegangan batasnya. Menjadi VO, voltage drop awal ditambah dengan sumber tegangan tadi. Nah, kalau ya kita tahu kalau voltage drop meningkat, maka arus difusi atau perpindahan elektron ataupun hole akibat konsentrasi muatan itu akan berkurang. Jadi arus difusi di sini akan menjadi kecil. Kalau arus difusi mengecil, artinya arus drift itu akan menjadi lebih besar seperti itu ya. Hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah lubang yang terdifusi ke area N, jadi di sini akan berkurang, dan jumlah elektron yang terdifusi ke area P. Ini ya. Jadi yang melompat ini akan berkurang di sini, dan ini juga hasilnya arus difusi mengecil, bahkan dapat menyebabkan arus difusi menjadi nol. Arus yang keluar dari terminal itu akan sebanding dengan arus drift. Nah, kenyataannya arus drift ini bernilai sangat-sangat kecil dan bergantung pada suhu ruangan. Begitu. Jadi seolah-olah gitu ya tidak ada arus yang keluar karena arus drift ini nilainya sangat kecil. Nah, pada kasus forward bias, tegangan dipasang berlawanan dengan arah V0, voltage drop-nya. Kita pindahkan gambarnya ini. Sini. Nah, jadi tegangan dipasangkan berlawanan sehingga kita bisa melihat bahwa sisi P ini akan lebih positif dan sisi N akan lebih negatif muatannya. Mengakibatkan berkurangnya barrier voltage menjadi VO min VF. Jadi berlawanan dengan voltage drop-nya tadi. Dan kalau kita melihat bahwa voltage-nya menurun, maka mengakibatkan berkurangnya depletion region atau
dan lebih mempermudah terjadinya perpindahan dari P ke N dan N ke P. Hal ini mengakibatkan akan memperbanyak lubang terdifusi dari area P ke N dan sebaliknya dari elektron dari area N ke P. Arus difusi akan meningkat drastis di sini. Jauh lebih besar dibandingkan arus drift atau arus yang keluar dari sehingga arus yang keluar dari terminal itu adalah arus difusi dikurangi arus S. Nah, nanti kita akan lihat bahwa arus drift ini itu nilainya sangat kecil. Sehingga ya bisa aja kita menganggap bahwa arus yang keluar adalah arus difusinya. Dan ini akan mengalir maju pada junction. Jadi mengarah ke arah sini. Nah, sesuai dengan medan listriknya gitu ya. Kesimpulannya, PN junction dapat mengalirkan arus yang signifikan pada keadaan forward bias umumnya ya. Dan besarnya ditentukan oleh tegangan forward bias atau VF. Dan VF-nya itu yaitu kan dari medan listrik yang diberikannya. Nah, di sini kita melihat grafik hubungan antara I dan V. Jadi berapa banyak tegangan dan berapa besar arus yang diberikan. Nah, pada kasus reverse bias, arus akan tersaturasi sebesar min IS, arus driftnya ya. Maka disebut sebagai arus saturasi, arus drift ini. Dan nilainya ini sangat kecil, bernilai antara 10 pangkat min 18 dan 10 pangkat minus 12 ampere. Gitu ya. Jadi nilainya sangat kecil dan belum tentu bisa dibaca gitu ya. Atau ya bisa dikatakan ya dibandingkan dengan arus yang diinginkan gitu nilainya tidak akan signifikan atau bisa kita anggap nol gitu ya walaupun ada nilainya gitu. Nah kalau voltage-nya itu tegangan yang diberikan itu lebih besar daripada voltage drop-nya, di sini mungkin voltage drop-nya sekitar sini ya. Nah maka arus ini akan meningkat sangat drastis seperti itu, menjadi sangat jauh sangat tinggi. Nah, dalam beberapa keadaan mungkin ada beberapa dioda atau beberapa aplikasi yang justru memakai reverse bias gitu ya pada kasus PN junction. Jadi pada saat V sama dengan VZ keadaan ini ternyata dia akan memiliki arus yang sangat signifikan pula gitu. Jadi kalau tegangannya negatifnya itu menjadi apa namanya muatan negatifnya ini menjadi sangat besar di bagian reverse bias, dia akan masuk ke arus yang signifikan. Jadi menghasilkan arus yang signifikan juga. Sama kalau dia pada apa namanya sifatnya sama pada saat dia forward bias dan ini dikenal sebagai junction breakdown gitu. Nah, ada dua mekanisme untuk PN junction bekerja di wilayah breakdown yang ini. Yang pertama adalah efek Zener dan yang kedua adalah efek avalanche atau istilahnya apa ya avalanche ya bahasa Inggris aja ya tetap avalanche atau runtuhan apa slide longsoran gitu ya dan lain sebagainya. Kalau jika breakdown voltage-nya itu bahwa tegangan di sininya itu kurang dari 5 volt, jadi pada suatu nilai tertentu gitu ya, dia nilainya hanya sangat kecil yaitu besarnya adalah min IS gitu ya. Nah, pada suatu tegangan tertentu dia akan mulai turun atau mulai mengeluarkan arus yang sangat signifikan, tapi kalau tegangannya itu kurang dari 5 volt, ini dinamakan sebagai efek Zener. Nah, tapi kalau VZ-nya ini jauh lebih besar daripada 7 volt, artinya dia tegangannya sangat tinggi, maka disebut sebagai efek avalanche. Nah, kalau di antara 5 sampai 7 volt ini mekanismenya bisa saja Zener, avalanche ataupun keduanya, seperti itu. Nah, efek Zener terjadi ketika medan listrik pada lapisan depletion region itu meningkat pada titik yang menyebabkan ikatan kovalen putus dan menghasilkan pasangan elektron hole seperti itu. Jadi awalnya akan apa namanya
karena muatannya terbalik gitu ya, dia akan sulit, menyeberang, tapi pada suatu titik gitu ya, kalau kita menambahkan terus, tegangannya atau memperbesar, beda potensialnya, maka lapisan deplesennya itu akan meningkat dan ikatan kovalensnya justru akan terputus. Nah, elektron yang dihasilkan dengan cara ini akan terbawa oleh medan listrik ke sisi N. Jadi, ini depletion region misalnya. Nah, akibat, negatifnya terlalu besar gitu ya, potensial negatifnya terlalu besar, justru dia akan melebar dan akan membawa, jadi ini kan yang lebih negatif, ini yang lebih positif ya. Ini tipe ini tipe P, ini tipe N. Nah, dan, eee, dan akan membawa elektron gitu ya, membentuk elektron lubang, elektron yang dihasilkan, ikatan kovalen putus, akibatnya dia akan ikut, berpindah ya dari sini ke sini dan dari sini ke sini, yang menyebabkan adanya arus yang mengalir ke arah sini, seperti itu. Elektron yang dihasilkan dengan cara ini akan terbawa oleh medan listrik ke sisi N, jadi elektronnya balik lagi ke sisi N, gitu ya, dan, lubang justru balik lagi ke sisi P, dan hasilnya elektron-elektron dan lubang-lubang ini menghasilkan arus balik reverse pada junction. Saat efek Zener dimulai, sejumlah besar muatan dapat dihasilkan tanpa meningkatkan tegangan di junctionnya. Maka arus reverse di area breakdown akan menjadi besar, namun tegangan antar dua terminal besarnya akan selalu mendekati nilai VZ. Jadi tegangannya akan tetap, sama mendekati nilai dari, VZ-nya tadi. Nah, sedangkan yang kedua, mekanisme yang kedua, efek avalanche terjadi ketika sebagian kecil muatan yang melewati, depletion region yang diakibatkan oleh medan listrik memiliki energi kinetik yang cukup untuk memutus ikatan kovalen dengan atom yang saling bertabrakan. Jadi pada depletion region ini dia akan menyeberang, eee, ini bagian P, ini bagian N, tapi kita, bagian N justru lebih positif, jauh lebih positif dibandingkan yang bagian P. Jadi, akan ada muatan yang kembali seperti ini dan elektronnya balik ya, balik lagi. Sebagian kecil muatan yang melewati depletion region yang diakibatkan oleh medan listrik memiliki energi kinetik. Jadi akibat dari, potensial yang sangat tinggi, maka elektronnya itu bergerak dengan sangat tinggi, energi kinetiknya sangat tinggi dan mengakibatkan terjadinya tabrakan dengan ikatan kovalen atom lain, gitu. Pada saat terjadi tabrakan, maka dia akan memutus ikatan kovalen tersebut. Nah, muatan yang terjadi dengan cara ini, setelah, si muatannya itu terputus, dia akan bergerak dengan energi kinetik yang sangat tinggi lagi akibat tabrakan tersebut dan akan menabrak elektron yang lain, gitu ya. Muatan yang lain gitu ya, dan memutus kembali, ikatan kovalen yang di dekatnya tersebut dan menyebabkan tabrakan berulang. Jadi proses ini akan terus berulang, seperti, reruntuhan, makanya disebut sebagai avalanche. Hasilnya banyak muatan terbentuk yang mampu menyebabkan arus balik reverse yang besar, namun tanpa mengubah barrier voltage. Jadi barrier voltage-nya tetap sama, seperti itu. Nah, materinya akan, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.